tonight. Eyes on fire, and I burn from all the tears. I've been crying, I've been dying over you. Siapa yang tidak tahu yoyo? Permainan berasal dari Cina ini dikenal sejak tahun 1920. Berkembangnya yoyo tersebar di sebagian besar negara Asia seperti Jepang, Korea, bahkan Indonesia. Permainannya pun tidak hanya sekedar ditarik dan ditangkap, bahkan ada trik khusus yang harus dimiliki oleh sang pemain. Salah satu yoyo player handal di Indonesia, Willy Wijaya, tidak menjadikan yoyo hanya sebagai hobi, tetapi juga menjadikan yoyo sebagai bagian penting dalam hidupnya. Awal mula gue main yoyo itu tahun 2005. Kemudian gue ke supermarket, lihat ada yang jual yoyo, kemudian gue beli. Dan gak lama dari itu gue belajar, ketemu teman. Kita main bareng deh. Habis itu setelah kita main bareng, wah gue ngerasa kayaknya kita berbagi trik itu, sharing-sharing itu lebih enak gitu. Selain bertemu dengan teman sehobinya, Willy juga mempelajari trik dengan cara melihat sumber dari YouTube. Sosok inspirasinya pun berasal dari Jepang yang merupakan juara dunia dalam turnamen yoyo. Willy juga menemui beberapa kendala dalam menjalankan hobinya, seperti harus mengulangi trik agar tidak cepat terlupa, karena permainan yoyo membutuhkan kreativitas untuk mengulangi trik agar menjadikan yoyo sebagai rutinitas. Kalau bokap nyokap sih awalnya nggak dukung, karena setiap gue main itu kan ada suatu ruangan gitu, di situ ada TV, takut kena TV. Dan beberapa kali yoyo gue itu talinya sempat putus. Kalau misalnya gue main pasti diomelin. Tapi kemudian dari situ gue coba buktiin, gue ngedalemin main yoyo, dan gue bisa jadi juara dari situ. Karena tidak mendapat dukungan dari orang tua, Willy mengkoleksi yoyo dengan mengumpulkan uangnya sendiri. 21 yoyo yang dimilikinya berkisar dengan harga yang cukup mahal, dari Rp100.000 hingga Rp1.000.000. Namun dirinya membuktikan prestasinya dalam ajang Yoyo Planet pada tahun 2007 dan menang dalam acara TV Gong Show. Prestasi Willy pun bukan hanya berasal dari yoyo saja, tetapi juga dari desain-desain komunikasi visual yang dipelajarinya di Universitas Bina Nusantara. Alasan gue masuk DKV atau School of Design itu pertama-tama dari TK sih, gue belajar suka banget ya namanya seni art gitu. Dari situ gue coba mulai dalemin untuk masuk kuliah itu gitu. Untuk orang tua sih sebenarnya nggak ada kendala, mereka selalu mendukung apa yang jadi pilihan kita. Desain yang dimiliki Willy tidak hanya sebagai tugas kuliah saja, tetapi juga terdapat desain yang dipamerkan di Jepang. Dengan hobi unik bermain yoyo dan mendesain yang dimiliki Willy, menjadikannya sebagai inspirasi dalam keluarga. Menurut gue sih hobinya si Willy ini bagus. Kenapa? Karena bisa menginspirasi gue untuk lebih. Dia mengajarkan gue bagaimana caranya bermain yoyo, dan ketika gue bisa bermain yoyo, membuat gue lebih bisa bergaul sama orang lain. Seringkali Willy dipandang sebelah mata akibat hobi yang sangat disukainya ini. Namun tekad kuat Willy dalam menekuni hobinya sudah bulat. Halangan apapun yang ada di depannya akan dihadapinya dengan semangat dan kerja keras. Sebenarnya sih pesan gue, kalau misalnya lo emang hobi gitu, apapun hobi lo, pasti dimanapun lo nekunin ada yang namanya titik jenuh. Tapi dari titik jenuh itu lo harus bangkit untuk lebih, harus bisa lebih dari apa yang lo lakukan, dan jangan menyerah deh untuk lebih bisa berkreasi. Usaha keras dan perjuangan Willy dalam meyakinkan orang tuanya dapat menjadikan inspirasi bagi kita dalam melakukan suatu hal. Tim dari Jakarta melaporkan.